Selamat datang kembali di channel Wong Catur, semoga semuanya sehat selalu. Di video kali ini kami akan membawakan salah satu trik keren yang bisa kita pakai, yaitu menghukum blunder di French defense atau pertahanan Prancis. Dan partai ini memang nyata pernah terjadi serta tercatat di beberapa situs catur dunia, antara Frederick Perrin melawan NN pada tahun 1883. Frederick Perrin sendiri adalah seorang master catur Amerika Serikat. Oke, mari kita mulai. Perrin memegang putih dan memulai dengan pion E4, lalu dijawab pion E6. Seperti kita tahu, formasi ini adalah French defense atau pertahanan Prancis. Permainan berlanjut dengan pion D4 dan pion D5. Tawaran pertukaran ditolak dan putih mengembangkan kuda C3 mengawal pion E4. Jawaban hitam adalah pengembangan kuda F6 sambil menambah tekanan. Putih memberi jawaban terbaik, yaitu mendorong pion E5 sambil menyerang kuda, dan kuda hitam lari ke petak D7. Putih kemudian mengembangkan kuda satunya ke petak F3. Jawabannya adalah pion F6. Ini adalah langkah yang tidak akurat menurut engine, karena langkah terbaik yang disarankan adalah pion A6. Dari blunder inilah ide jebakan berawal. Dan jika sahabat-sahabat berada dalam formasi seperti ini, maka trik ini bisa dipakai. Putih mengeluarkan gajah terang ke petak D3. Hitam menjawab pion kali pion E5 yang juga adalah langkah kurang akurat. Langkah yang disarankan engine di posisi tadi adalah pion C5 atau pion A6. Putih lanjut dengan kuda G5. Di partai aslinya, hitam lagi-lagi melakukan kesalahan dengan langkah yang sekilas terlihat justru masuk akal, yaitu mendorong pion E4 mengancam gajah. Dan ini saatnya menjatuhkan hukuman. Putih tidak menyelamatkan gajah, melainkan memanfaatkan situasi dengan kuda kali pion E6 yang tidak terkawal sambil menyerang menteri. Hitam menjawab menteri E7 menyerang balik kuda. Dan sadarkah sahabat-sahabat semua bahwa hitam benar-benar masuk dalam perangkap? Putih lanjut dengan kuda kali pion D5 menyerang menteri. Kita jeda sejenak ya. Kuda E6 tentu beracun. Jika menteri hitam nekat memukul, maka lanjutannya adalah Royal Fox dengan kuda kali pion C7. Hitam pasti menyadari hal itu dan menjawab menteri ke D6. Di sini putih punya banyak pilihan, termasuk memukul pion C7 dengan kuda D maupun kuda E. Di partai aslinya, putih memilih jalan yang lebih menarik, yaitu gajah D4 menyerang menteri. Mari kita perhatikan lagi sejenak. Menteri hitam benar-benar sudah terbatasi ruang geraknya. Petak ini terkawal oleh gajah gelap milik putih. Petak ini terkawal oleh gajah terang. Petak ini terkawal oleh pion dan kuda E. Petak-petak ini juga terkawal oleh kuda D. Sedangkan petak ini juga terkawal oleh pion. Di sisi lain, jika menteri memukul kuda, maka akan terjadi Royal Fox seperti yang tadi sudah kita bahas. Akhirnya di partai aslinya, menteri hitam memilih satu-satunya petak yang tersisa, yaitu C6. Putih pun melanjutkan gajah ke B5 menyerang menteri. Di titik inilah hitam menyerah. Penyebabnya jelas, karena gajah dan kedua kuda tetap beracun. Dan kali ini tak ada tempat aman bagi menteri hitam untuk menyelamatkan diri. Demikianlah video singkat kali ini. Jika ingin semakin hafal dan mematangkan, silahkan putar ulang video ini. Semoga bermanfaat, terima kasih dan salam Wong Catur.